Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Valeri, yang kedua Sofia, yang ketiga Caca, yang keempat Angel, yang kelima Iqbal. Nah, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat semua. Ibu juga berharap begitu. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Dan Ibu juga bertanya, apakah kalian sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Apakah bukunya sudah ada di depan semua? Kalau sudah ada, Ibu akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu materi kita tentang memahami kebebasan berorganisasi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat menyebutkan pengertian dari organisasi, yang kedua tujuan organisasi, yang ketiga ciri-ciri organisasi, yang keempat anggota organisasi, yang kelima struktur organisasi, dan yang terakhir tata tertib organisasi. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian organisasi. Nah, tadi kan sudah Ibu bilang judul dari pembelajaran kita hari ini yaitu memahami kebebasan dalam berorganisasi. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama itu apa pengertian dari organisasi. Organisasi adalah sekumpulan manusia yang dibentuk untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, setelah kita mengetahui apa itu organisasi, Ibu juga akan menjelaskan yaitu tujuan dari organisasi itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan mengambil tujuan dari organisasi di lingkungan sekolah kita dulu ya. Kita ngambil dari yang terkecil dulu atau yang terdekat dulu. Nah, tujuan dari organisasi yang pertama yaitu untuk menampung aspirasi guru dan siswa. Yang kedua, tujuannya kita bisa disiplin. Yang ketiga, siswa juga bisa mandiri dalam berorganisasi. Dan yang terakhir, siswa juga bisa membentuk karakternya. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari organisasi, Ibu juga akan menjelaskan yaitu ciri-ciri dari organisasi. Yang pertama yaitu adanya tujuan yang jelas. Yang kedua, mempunyai tujuan. Yang ketiga, mempunyai anggota. Yang keempat, adanya kerjasama. Dan yang terakhir, memiliki kepengurusan. Nah, kepengurusan ini terdiri atas 4. Yang pertama ketua, yang kedua wakil ketua, yang ketiga sekretaris, dan yang terakhir bendahara. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari kepengurusan tadi. Yang pertama yaitu ketua. Ketua tujuannya adalah bertanggung jawab dalam organisasi. Yang kedua wakil ketua yaitu membantu ketua dalam menjalankan organisasi. Yang ketiga sekretaris tugasnya yaitu membuat surat yang keluar atau yang masuk. Dan yang terakhir bendahara yaitu mencatat keuangan atau mengelola keuangan. Nah, setelah Ibu menjelaskan tadi yang pertama yaitu pengertiannya, yang kedua tujuannya, yang ketiga ciri-ciri dari organisasi, dan yang terakhir adalah tugas dari kepengurusan. Nah, di sini Ibu mau tanya, apakah kalian tahu contoh dari organisasi yang ada di sekolah kita? Ya, kepada Valeri dipersilahkan. Benar, yaitu yang pertama yaitu
pramuka yang awal sekali. Siapa lagi yang tahu apa contoh dari bentuk organisasi di sekolah kita? Ya benar, Sofia, yaitu UKS. Siapa lagi yang tahu contoh dari organisasi di sekolah kita? Ya Angel, benar, yaitu koperasi. Nah, setelah kalian mengetahui contoh dari organisasi tadi, ibu mau tanya juga bagaimana pengurus itu dipilih. Siapa? Kepada Angel, ya silahkan. Ya benar, pengurusan itu dipilih atas dua cara. Yang pertama aklamasi, yaitu persetujuan langsung secara lisan. Yang kedua voting. Dengan cara pemungutan suara. Nah, setelah kita mengetahui apa tadi ini, setelah kita mengetahui tadi yaitu pengertian dari organisasi, tujuan organisasi, ciri-ciri organisasi, tugas kepengurusan, contoh organisasi, dan yang terakhir adalah bagaimana cara memilih kepengurusan ini. Nah, apakah kalian sudah mengerti apa yang ibu jelaskan tadi? Kalau sudah, buka bukunya halaman 59. Tugas kalian di rumah, kerjakan tugas halaman 59. Nah, kalau sudah kalian catat, ibu akan menarik kesimpulan dari materi pembelajaran kita, yaitu adalah organisasi adalah sekumpulan manusia yang dibentuk untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuannya bersama. Nah, yang kemudian yaitu apa sih contoh-contoh dari organisasi yang ada di sekolah kita, ya yang disebutkan kalian tadi. Yang pertama yaitu pramuka, yang kedua UKS, yang ketiga apa tadi, koperasi. Nah, kemudian ya juga yang terakhir adalah cara untuk pemilihan kepengurusan. Tadi ada dua juga yang sudah ibu jelaskan. Nah, di sini ibu menarik kesimpulan, yaitu kita harus ikut serta dalam organisasi yang ada di sekolah kita agar kita bisa mandiri juga, bisa disiplin juga dalam organisasi kita. Terus kita bisa lebih menghargai orang lain. Nah, sampai di sini pembelajaran ibu hari ini ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.